Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita mengkaji tentang ghazawatun Nabi, peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi dan diikuti langsung oleh Nabi, di mana Nabi sebagai pemimpin atau komandan besar dari pasukan kaum muslimin. Pada pertemuan lalu kita masih membahas tentang Ghazwatul Uhud, perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ini tidak lain adalah karena balas dendam yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy akibat kekalahan mereka yang sangat fatal, kekalahan yang sangat menyakitkan pada waktu perang Badar tahun kedua Hijriah, setahun setelah perang Uhud, di mana hampir tokoh-tokoh mereka tewas di dalam perang Badar dan jenazah-jenazah mereka dilempar ke oleh Rasulullah ke sumur Badr. Ini tentunya kekalahan yang sangat telak sekali bagi kaum Quraisy yang jumlahnya mereka lebih besar, kekuatan mereka lebih besar, lebih siap. Ternyata mereka kalah oleh pasukan Islam yang baru saja mengumpulkan kekuatan mendirikan negara Islam di Madinah. Hadirin sekalian, bahkan di antara mereka bersumpah tidak akan membasahi wajah mereka, tidak akan membasahi rambut mereka sampai mereka berhasil balas dendam terhadap kaum muslimin. Itu sumpah mereka, dan mereka mengumpulkan harta benda yang besar untuk balas dendam ini, hadirin sekalian. Dan terjadilah perang sebagaimana kita ceritakan pada minggu yang lalu, di mana awal babak dimenangkan oleh kaum muslimin, terutama strategi Nabi yang sangat jitu sekali menempatkan pasukan panah atau ar-rumah di atas bukit kecil yang disebut dengan Bukit Ar-Rumah di bawah Gunung Uhud, hadirin sekalian. Nabi berpesan kepada orang-orang yang ada di atas bukit itu, jangan sampai turun kepada para pemanah, lindungi punggung-punggung kami dari serangan senjata orang kafir Quraisy. Jangan kalian turun baik dalam keadaan kita menang maupun kita kalah. Tentunya ini wasiat Rasulullah dimanapun, hadirin sekalian. Siapapun yang mengikuti Rasulullah sebagai panutannya, wajib kita ini mentaati Rasulullah. Sedangkan menyelisih justru itu malapetaka. Dan itu yang dialami oleh kaum muslimin ketika mereka menyelisihi turun, yang tidak ada perintah dari Rasulullah, belum ada utusan, mereka turun karena mereka sudah melihat kekalahan dari pihak Quraisy. Padahal ini awal babak, babak pertama, masih ada pasukan-pasukan lain milik orang Quraisy di belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abi Jahal, yang mereka adalah pasukan khususnya mereka. Maka berantakan, bahkan dihabisi semua yang terlibat dalam pelanggaran ini, terutama pasukan Ar-Rumah, dan berantakan juga pasukan kaum muslimin. Hampir mereka ini juga lari ke Madinah, memasuki Madinah. Bahkan diisukan Rasulullah tewas dalam hal ini, meninggal dunia, terbunuh.
Ya, jadi ini adalah suatu pelanggaran dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini akidah kita, hadirin sekalian, pelajaran dari perang Uhud ini, jangan kita melanggar dari perintah Rasulullah, wasiat Rasulullah. Baik dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dalam masalah apa saja yang berkaitan dengan agama ini. Umat Islam kalah bukan karena kalah dalam pemilu. Ya, umat Islam hina bukan karena banyak atau sedikitnya, hadirin sekalian, jumlah mereka, kuantitas mereka. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ju'ila az-zullu was-sigharu liman khalafa amri. Dijadikan kehinaan, kerendahan bagi siapa saja yang apa? Menyelisihi perintahku. Maka hina. Ya, bukan masalah kalah pemilu atau partai Islam banyak atau sedikit atau siapa yang mencoblos, bukan itu. Ya, yang menjadi masalah adalah karena apa? Menyelisihi perintah-perintah Rasulullah, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita petik dalam perang Uhud ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, hadirin sekalian, pelanggaran dari pasukan Roma ini, ya, pasukan pemanah ini yang teriak-teriak ghanimah, ghanimah, wahai para sahabat, ghanimah, ghanimah. Musuh sudah lari tunggang langgang, mari kita ambil ghanimah ini. Ya, karena orang kafir Quraisy ini membawa ghanimah banyak, membawa barang-barang banyak, maksudnya yang siap untuk berperang panjang mengepung Madinah, itu niat mereka. Makanya ketika kalah mereka dalam babak pertama itu, mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan ghanimah. Ini yang membuat pasukan panah ini tergiur dan lupa dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di sini di dalam surah Al-Imran ayat 152, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idhnihi hatta idza fashiltum wa tanazza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin." Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasulullah. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sungguhnya Allah telah maafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ini teguran Allah kepada pasukan pemanah yang menyelisih Rasulullah. Ya, jadi hadirin sekalian, dikatakan oleh sebagian di antara kalian perang itu ikhlasnya kurang, masih ada keinginan untuk mendapatkan ghanimah. Ya, memang ghanimah adalah rezeki bagi pasukan perang kaum muslimin yang menang. Tapi itu urusan yang terakhir, peperangan belum selesai. Ya, hendaklah ikhlaskan semuanya karena apa? Karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Maka di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada sebagian menginginkan akhirat. Pasukan pemanah tidak semuanya turun, terutama pimpinannya ya itu tidak turun, hadirin sekalian. Ya, Abdullah bin Jubair ini memperingatkan teman-temannya, wahai sahabat-sahabat, wahai para pasukan pemanah, jangan kalian turun. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah selesai perang, mau apa lagi sudah? Musuh sudah lari. Belum ada perintah dari Rasulullah untuk turun. Belum ada orang petugas dari Rasulullah memberitahukan kepada kita untuk turun. Kok kalian turun? Nah, ini hadirin sekalian fatal sekali. Ya, jadi dalam agama, dalam urusan agama apa saja, kalau kita menyisir Rasulullah ini bahaya. Ya, lihat umat Islam ketika dalam beragama ini tidak sesuai dengan perintah Rasul, kacau balau, bercerai-berai.
Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian ba'di sesudahku nanti akan melihat perbedaan, perpecahan yang banyak sekali di antara kaum muslimin. Ya, maka Rasul berpesan, alaikum bis sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Adalah kalian dengar dan taat walaupun suatu hari pemimpin kalian mungkin seorang hamba sahaya yang mungkin buruk rupanya, bukan dari golongan kalian, bukan dari partai kalian, memerintah kalian, dengar dan taat. Ya, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin wal mahdiyyin. Begitu juga ketika di antara kalian melihat berbagai macam perselisihan, ya hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk, ya, dan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'azzu 'alaiha bin nawajid, dan pegang teguhlah sunnah-sunnahku ini dengan gigi geraham kalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal-hal yang diadakan dalam masalah agama ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi sudah menjelaskan itu. Ya, jadi memang tidak dikatakan bid'ah hadirin sekalian kecuali memang hampir menyerupai dengan sunnah. Makanya banyak kaum muslimin oleng ya keyakinannya, karena hampir menyerupai sunnah, hampir sama dengan amalan saleh. Ada zikirnya, ada la ilaha illallahnya, ada ya menyerupai amalan saleh, sehingga banyak yang melakukan padahal itu bid'ah. Ya, padahal itu bid'ah, dan tidak dikatakan syubhat karena hampir menyerupai al-haq. Hampir menyerupai al-haq, tapi syubhat ya ada kerancuan dalam masalah syubhat, hampir menyerupai kebenaran, padahal itu syubhat hadirin sekalian. Ya, sehingga banyak orang keyakinannya itu berubah mengikuti syubhat, mengikuti bid'ah. Karena bid'ah hampir sama dengan sunnah, menyerupai sunnah, tapi bid'ah, sehingga banyak orang mengikutinya, ya terutama orang awam. Ya, maka ini bahaya sekali. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini bisa kita tarik kesimpulan dari perang Uhud itu. Ya, menyelisihi Nabi di saat Nabi masih hidup, ya itu aja kalah, dan umat Islam hampir habis. Nabi berdarah-darah wajahnya hadirin sekalian, sampai Nabi mengusap wajahnya yang luka, ya, yang penuh dengan darah. Bagaimana suatu kaum bisa menang jika mereka melukai wajah nabinya, memecahkan gigi depannya? Itu Nabi waktu perang Uhud. Ya, bagaimana ini? Tapi Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan ini ya Muhammad, tentang mereka ini. Itu bukan urusanmu. Kamu hanya berdakwah saja, menyampaikan. Ya, masalah mereka menyakitimu, ya itu bukan urusanmu. Bisa jadi mereka belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengeluh hadirin sekalian. Ya, tapi mengeluh kepada Allah itu tidak ada masalah. Hampir semua para nabi mengeluh kepada Allah. Seperti Nabi Ayub mengeluh, "Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, saya tertimpa penyakit, bukan penyakit biasa. Ya, kutu, ya binatang ada di dalam tubuhku ini. Ya, anni masana dzurru wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari semua penyayang yang ada. Dia bersabar luar biasa. Sudah seluruh ternaknya habis, ya, anak-anaknya mati, semua orang-orang menjauhinya. Kemudian badannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengeluh. Dan mengeluh di sini boleh, ya, seperti Nabi ketika di Taif. Dia diusir, ya, dilempar batu sampai kakinya berdarah-darah. Ya, dia tidak tahu harus kemana, oleng badannya,
singgah di suatu kebun. Dan dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan lemahnya diriku ini. Ya, lemahnya daya upayaku ini. Lemah aku ini. Ya, seandainya bukan karena aku tidak peduli mau kemana aku ini, engkau arahkan ke musuh-musuh yang akan menghabisiku. Aku tidak peduli. Nabi mengeluh, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi Nuh mengeluh. Ya, anni maghlubun fantasir. Ya Rabb, saya ini kalah sudah. Kalah. Berdakwah 950 tahun. Ya, pagi dan petang. Tapi tidak ada yang mengikutinya kecuali segelintir orang. Langsung dia sudah angkat tangan sudah. Mereka susah sekali untuk diajak mengikuti kebenaran. Anni maghlub ya Rabb, saya ini kalah sudah. Kalah dengan mereka. Fantasir, menangkan aku, tolong aku. Ya, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian. Ya, tapi mengeluh di sini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suatu kaum bisa menang? Mereka melukai wajah Nabi mereka. Ya, kemudian memecahkan gigi depannya. Maka Allah mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Ya Muhammad, kamu bukan urusan kamu tentang mereka itu. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Itu bukan urusanmu. Allah bisa jadi memberikan hidayah mereka bertaubat. Ya, Allah bisa jadi menghukum mereka karena berbuat zalim. Ya, yang jelas sudah kamu sabar dengan musibah ini. Ya, kamu luka parah dalam perang Uhud ini, sahabat-sahabatmu dibantai. Memang sebelumnya, hadirin sekalian, sebelum terjadi perang Uhud ini kan Nabi mendengar ada kekuatan besar 3.000 pasukan Quraisy akan menyerbu Madinah. Ya, ketika Nabi bermusyawarah, Nabi mengutarakan bahwa Nabi ini bermimpi. Aku bermimpi bahwasanya ada aku melihat dalam mimpiku itu ada bakarah, ada sapi yang disembelih. Ya, kemudian pedangku ini patah. Ya, dan tanganku ini aku masukkan lagi ke mana? Ke jubahku. Apa tafsir mimpi ini? Ini baru terbongkar tafsir ini, hadirin sekalian, ketika selesai perang Uhud. Ternyata benar. Ya, jadi mimpi yang dilihat oleh Nabi, sapi yang disembelih, maksudnya sahabat-sahabat Nabi banyak yang gugur, banyak yang mati syahid di perang Uhud. Ada 70 orang, banyak sekali korbannya. Ya, kemudian pedang Rasulullah patah, maksudnya ada di keluarga Nabi ini yang terluka atau terbunuh dari ahli baitnya Nabi, yaitu siapa? Hamzah terbunuh. Kemudian aku masukkan tanganku ke baju ini, maksudnya aku kembali ke Madinah. Aku tetap bisa kembali ke Madinah dan Madinah dalam keadaan aman. Ya, jadi dalam perang Uhud ini sebagaimana kita ceritakan kemarin, sebetulnya tidak ada yang menang. Cuma kerugian besar di kalangan umat Islam. Ya, kalau dikatakan menang, tidaklah menang orang Quraisy, karena umat Islam kembali lagi menyerang orang Quraisy, memburu mereka. Ya, sampai mereka pulang ke Mekah, Nabi tetap memburu mereka, menanti mereka, tapi mereka tidak mau balik lagi. Katanya pemimpin mereka, Abu Sufyan, cukup, sudah kita berikan pelajaran kepada Muhammad. Ya, jangan teruskan, nanti kita akan kalah. Tapi yang jelas mereka lebih banyak yang meninggal dunia. Seperti itu. Jadi di sini sebetulnya tidak kalah. Cuma dari jumlah korban kalah umat Islam. Hadirin sekalian, tadi itu ada maksiat. Ada maksiat, menyelisih Nabi. Setiap yang menyelisih Nabi akan hina, akan kalah. Wa ju'ila adh-dhullu was-sigharu man khalafa amri. Dan dijadikan siapapun yang menyelisihi perintahku akan hina, akan rendah. Ini berlaku sampai sekarang ini. Jadi umat Islam hina, kalah, bukan masalah pemilu, hadirin sekalian. Bukan masalah
pemilu sekarang ribut, pemilu hancur umat Islam. La. Ya, umat Islam itu kalah, faktor pentingnya karena apa? Menyelisih Nabi, menyelisih perintah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Hadirin sekalian, ya secara umum seperti itu dalam semua urusan agama. Ya, masalah muamalah, masalah ibadah, masalah akhlak, ya belum mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap hina, tetap kalah. Ya, walaupun umat Islam banyak jumlahnya. Hadirin sekalian. Nah, ini kita kembali kepada beberapa peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Ya. Ada dalam perang Uhud itu ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Ya, karena termakan isu Nabi terbunuh, maka dia seperti lunglai begitu. Ya, tapi kemudian dia bangkit. Ya, kemudian dia ketemu sama Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengatakan, "Ya Sa'ad, wallahi aku mencium bau surga ini di dekat bukit Uhud." Langsung dia menyerang sendiri, ya dihabisi sama musuh. Ya ada sekitar 70 lebih badannya, ya sabetan pedang, tombak dihabisi sama musuh, dan dia mati sebagai syahid. Ya, ini yang kemudian mendorong sahabat-sahabat yang lainnya bangkit. Hadirin sekalian, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 23, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih." Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, sebagian mereka gugur. Wa minhum man yantazir, sebagian mereka masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah janjinya, tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang gugur, tidak peduli, dia komitmen istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kuat keyakinannya. Hadirin sekalian, nah ini juga pelajaran kita saat ini, jangan sampai goyah karena fitnah luar biasa sekarang, fitnah syubhat terutama ya melalui medsos, melalui YouTube, membuat orang goyah keyakinannya. Karena yang berbicara ini macam-macam. Ada yang punya pikiran ateis, ada yang punya pikiran liberal, ya ada yang punya pikiran ngaco sudah. Dan yang berbicara ini punya jabatan tinggi atau gelar-gelar akademik tinggi, profesor, doktor, rektor, ya kan. Kadang orang awam berubah keyakinannya, oleng. Ya, ini yang dimakan dengan syubhat. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Hadirin sekalian, banyak sekarang ini. Ya, gara-gara enggak selamatan langsung ini orang bahaya ini. Ini Wahabi, ini ajaran baru dari mana ini? Ya, ada orang enggak pernah sholat jamaah biasa saja. Kan begitu ya. Enggak ikut gelar sesajen, wah dianggap radikal orang ini. Ya, sedangkan yang ngaji Quran wa sunnah, wah ini kelompok mana? Kelompok radikal kelihatannya. Ya, terjadi seperti itu, pemutarbalikan fakta di negara masyarakat kita ini. Makanya kita hati-hati, oleng orang-orang awam, hadirin sekalian. Keyakinannya bisa berubah. Ya, makanya hati-hati kita ini asal melihat YouTube, ya Instagram atau TikTok, ya kita konsisten komitmen untuk mendengarkan kajian-kajian sunnah, maka itu lebih baik, maka itu lebih selamat. Ya, itu yang dialami oleh para sahabat. Mereka setelah wafatnya Rasulullah berpegang teguh dengan ajaran Nabi, tidak keluar daripada ajaran Nabi, sehingga mereka selamat. Ya, seperti itu. Nah, dalam perang Uhud ini, hadirin sekalian, ada sebagian pasukan Islam melarikan diri, kacau balau, sampai hampir masuk Madinah. Bayangkan. Makanya dicela sama Allah Subhanahu wa taala yang melarikan diri ini. Dicela sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Tapi alhamdulillah Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah masih hidup, maka dia teriak dengan keras-kerasnya, Rasulullah masih hidup. Ya, dipanggil lagi itu dengan suara yang sangat keras. Ibnu Abbas juga gitu, paman Nabi memanggil mereka dengan suara yang keras. Mereka balik lagi, bersatu lagi. Ya, dan Rasulullah mengumpulkan pasukan lagi yang sudah tercerai-berai, hadirin sekalian. Nah, ini diantara beberapa kejadian dalam perang Uhud. Ya. Di sini yang syahid ada Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Ya. Setelah Hamzah ini banyak sekali membunuh pasukan orang-orang kafir. Ya, ada saudaranya Hamzah, Safiyah binti Abdul Muttalib, ya, ingin melihat saudara kandungnya ini, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul menyuruh Zubair bin Awam maka menghadang Safiyah agar tidak melihat jenazahnya Hamzah, karena dicincang Hamzah ini oleh Hindun, istrinya siapa? Abu Sufyan. Ya, dicincang, dibelah dadanya seperti itu. Tapi Sofia mengatakan tidak mau. Ya, aku jangan hadang seperti ini. Aku tidak mau seperti kamu ini. Jangan hadang saya. Saya ingin melihat saudara saya. Maka dia orang yang kuat. Karena nggak bisa dicegah, maka Rasul menyuruh Zubair agar menutupi jenazahnya dengan kain putih. Ini menunjukkan Rasulullah mencegah seperti ini. Jadi sekalian, terkadang wanita tidak kuat, khawatir, terlalu berlebihan melihat jenazah perang, khawatir nanti imannya goyah, dimasuki oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Ya, makanya boleh wanita itu ziarah kubur, tapi kemudian dilarang oleh Rasul, jangan sering-sering, karena pakai perasaan wanita itu, pakai perasaan. Kalau imannya nggak kuat, setan yang akan memasukinya. Ya, ini bahaya sekali. Seperti yang terjadi pada Safiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian dia menangisi jenazahnya dan buat syair. Kemudian juga hadirin sekalian, Nabi SAW pernah dihadapkan kepada seorang bayi. Bayi, ya, waktu itu lahir pada perang Uhud. Maka Nabi mendoakan dan memberikan nama dengan Hamzah. Dengan Hamzah. Ini menunjukkan bahwa Hamzah ini nama yang paling disukai oleh Nabi, pamannya yang paling dicintai oleh Nabi. Dan tentang Wahsy sendiri dimaafkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Rasulullah ketika bertemu dengan Wahsy, kaget Rasulullah, kamu yang membunuh pamanku. Ya, aku ingin kamu tidak memperlihatkan wajahmu di hadapanku. Ya, kata Nabi begitu. Maka Wahsy pergi dari Madinah. Ya, dia pergi ke mana? Syam, menghindar dari wajah Nabi. Walaupun demikian, Wahsy seorang sahabat yang juga ikut serta dalam berjihad ketika perang Yamamah melawan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya, di perang Yamamah dia bersumpah akan melakukan banyak jasa atas kesalahan dia. Ya, seperti itu. Dimaafkan sama Nabi, tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya. Ya, walaupun Wahsy ini bukanlah sahabat utama. Ya, Wahsy ini pernah juga terlibat dalam minum khamr, dicambuk sama Umar bin Khattab. Ya, bukan berarti dia tercelah, betul begitu ya. Sahabat Nabi ini imannya bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi seperti Khulafaur Rasyidin, ada yang kurang daripada itu. Ya, kalau misalnya mereka minum khamr, dicambuk, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibenci, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu juga meninggal dunia atau sebagai syahid sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini termasuk as-sabiqin al-awwalin. Dia terbunuh di dalam perang Uhud ini. Ya, dulunya seorang anak orang kaya. Ya, ketika masuk Islam diboikot seluruh oleh keluarganya, terutama ibunya.
lucuti semua baju-bajunya yang kaya itu. Tidak punya apa-apa kecuali kain, 2 kain yang menyelimuti badannya. Kemudian dirangkul sama Rasulullah, diajari agama sehingga dia menjadi guru agama, menjadi qari'ul Quran, muqri'ul Quran, dan diutus oleh Nabi ke Madinah. Dialah duta besar pertama dalam Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Ketika dia syahid, hadirin sekalian, tidak ada kain kafan yang cukup, ya, sehingga ditaruh oleh Nabi di kakinya itu daun idkhir, ya, daun yang wangi, yang menutupi kaki daripada Mus'ab bin Umair. Banyak para sahabat menangis melihat Mus'ab bin Umair ini, ya, padahal dia orang kaya dulunya, wangi. Gadis-gadis Mekah pingin agar menikah dengan bisa menikah dengan Mus'ab bin Umair. Tapi di akhir hidupnya kain kafan pun enggak cukup untuk menutupi tubuhnya siapa? Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang baik sehingga dikatakan Mus'abul Khair, Mus'ab yang baik, ya. Kemudian juga hadirin sekalian, ada peristiwa terjadi juga sahabat Nabi yang syahid, namanya Handalah bin Abi Amir. Handalah waktu ikut perang ini baru kemanten baru, ya, baru malamnya itu malam pertama, ya. Kemudian langsung lari menuju jihad bersama Rasulullah, ya, atau paginya dia berhubungan sama istrinya, belum sempat mandi besar, langsung berangkat jihad. Bayangkan semangat para sahabat, tidak peduli pengantin baru, karena mereka tahu ini kalau mati syahid, ya, lebih daripada pengantin baru, ya, dia akan mendapatkan 72 bidadari surga selain istrinya di dunia, dan banyak lagi keutamaan orang yang mati syahid, hadirin sekalian. Maka dia ikut perang. Dalam perang Uhud ini dia terbunuh, dan ketika jenazah itu dikumpulkan, Rasulullah ini melihat Handalah yang tidak dilihat oleh yang lainnya. Rasul melihat Handalah di langit, hadirin sekalian, antara langit dan bumi, dibawa oleh malaikat jenazahnya ini, dan dimandikan, dikasih kain kafan dari surga. Ya, kok lain daripada yang lain? Kok hanya Handalah saja? Maka Rasulullah mencoba untuk mencari tahu, dan ada sahabat-sahabat memberitahukan, ya, setelah melihat keluarganya, mendatangi istrinya mengatakan, iya, dia baru saja menikah dengan saya, ya, tapi kemudian dia habis berhubungan, belum sempat mandi, dan langsung pergi berjihad, ya. Maka dimandikan oleh malaikat. Bayangkan, dimandikan oleh malaikat. Sang istrinya Handalah, jandanya, diputer-puter para sahabat, ya. Jadi janda-janda di zaman Nabi ini jarang yang jomblo. Kebanyakan langsung dinikahi oleh sahabat. Selesai masa iddah langsung dinikahi. Bahkan para sahabat rebutan untuk menikahi jandanya siapa? Handalah bin Abi Amir, hadirin sekalian. Nah, ini beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dalam perang Uhud, ya. Termasuk di antaranya adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh waktu perang Badar tidak boleh ikut sama anak-anaknya, ya, tidak diizinkan oleh anak-anaknya. Kata Rasulullah, kata anak-anaknya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku ini jangan diizinkan, minta izin untuk berperang. Kita aja anak-anaknya sudah besar seperti kita ini, kita yang berperang, nggak diizinkan. Dalam perang Uhud ini Amr bin Jamuh ini minta izin lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, kali ini izinkan saya ya Rasul. Padahal kakinya pincang, ya, izinkan saya ya Rasul, saya ingin mati syahid, ya, anak-anak saya melarang saya. Maka dipanggil anak-anaknya oleh Rasulullah, wahai anak-anak Amr bin Jamuh, biarkan ayahmu ini perang, dia ingin mati syahid. Jangan wahai Rasulullah, kita ini anak-anaknya,
Ya sudah, dia punya uzur, biarkan sudah, katanya Rasul. Akhirnya ikut perang, diizinkan oleh Rasulullah, dan dia terbunuh. Hadirin sekalian, Amr bin Jamuh terbunuh dalam perang apa? Uhud ini. Ya. Dan jenazahnya seperti Hamzah dan Amr bin Jamuh ini selama 40 tahun di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kuburan Uhud ini pernah kena banjir dan keluar jenazahnya. Beberapa jenazah keluar. Ya, dengan kain kafan yang masih utuh, termasuk Amr bin Jamuh masih utuh. Ya, cuma bertambah panjang jenggotnya. Padahal sudah berapa? 40 tahun. Ya, luar biasa orang yang mati syahid ini, hadirin sekalian, dijaga oleh Allah, tidak dimakan binatang-binatang yang ada di dalam bumi. Termasuk Amr bin Jamuh. Ya. Dilihat oleh Muawiyah, kemudian dikubur kembali. Ya, seperti itu. Hamzah begitu juga, terlihat ya wajahnya dan juga kain kafannya masih utuh. Kain kafan masih utuh. Ya, ini khusus memang orang-orang yang mati syahid. Ya. Nah, ini pemahamannya para sahabat. Kalau kita kan masih begitu ya. Mati syahid ini, waduh, nanti hancur kepala, ya dihabisi, dibunuh, dibantai. Ya, para sahabat sudah pikirannya lebih tinggi daripada itu. Ya, kalau orang yang sudah mati, walaupun dibantai, walaupun tangannya hancur, kepalanya hancur, terasa enggak? Enggak terasa. Bahkan orang yang mati syahid dalam medan tempur melawan musuh-musuh Allah, ketika dia mati, darah pertama kali yang keluar langsung diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak merasakan sakit kecuali seperti digigit semut, seperti dicubit. Ya, walaupun hancur kepalanya, dia dimutilasi oleh musuh, enggak terasa apa-apa. Ini di antara keutamaan orang yang mati syahid, hadirin sekalian. Ada juga peristiwa seorang namanya Usairim. Namanya Usairim. Dia ini tidak mau masuk Islam. Tak mau masuk Islam. Dia ajak oleh sahabat masuk Islam, tidak mau. Nah, ketika perang Uhud ini, dia datang ke Rasulullah, minta izin untuk membantu perang. Dan Rasul tidak butuh bantuan. Dalam perang Uhud ini berapa kali Nabi ditawari oleh orang munafik, ada orang Yahudi yang bagus ya Rasulullah, pengen ini. La, saya tidak butuh bantuan dari orang yang musyrik atau orang Yahudi. Ya. Dan Usairin begitu juga, termasuk orang musyrik. Dia ajak masuk Islam, tidak mau. Ya, ketika perang Uhud ini dia datang ke Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin bantu kamu. Loh, kamu sudah Islam? Belum? Ya, tidak bisa. Syahadat dulu. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya begitu, iya. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perang diizinkan oleh Rasulullah. Mati terbunuh. Para sahabat tanya, bagaimana nasibnya dia ini, ya Rasul Usairim ini? Ya, dia beramal sedikit tapi dikasih pahala banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum pernah salat. Ya, amala qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Ya, menunjukkan orang itu innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu diperhitungkan akhirnya. Yang penting akhirnya. Makanya hadirin sekalian, istiqomah ini penting sekali. Hendaklah kita ini meninggalkan dunia ini, jangan sampai malas ibadah. Ya, terutama orang-orang yang diuji, tetap dia ibadah dengan bagus, ya, mempertahankan akidah la ilaha illallah. Ini penting sekali. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam diuji 13 tahun, sakit parah. Ya, dia tetap istiqamah, dia tetap tidak mengurangi ibadah zikirnya kepada Allah. Ya, seharusnya seperti itu. Kita mencontoh para nabi, para sahabat, ya, karena orang itu tergantung akhirnya.
Ya, banyak orang awalnya baik, masya Allah, istiqamah. Ketika diuji oleh Allah di akhir hayatnya justru dia tidak istiqamah. Apalagi orang yang sakit. Seharusnya orang yang sakit itu mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya, solatnya. Tapi berapa banyak orang yang sakit justru nggak solat? Ya, karena apa? Alasannya sakit, nggak solat. Bayangkan. Padahal dia di akhir kehidupan mungkin menjadikan sakit itu membawa kepada kematian. Ya. Kemudian juga ada namanya Mukhairik. Ada Mukhairik ini, ada yang mengatakan dia Yahudi tapi perang membantu Nabi sampai dia meninggal dunia. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Mukhairik ini sudah masuk Islam, tapi diperselisihkan. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah sebaik-baik orang Yahudi, tapi tidak boleh mengatakan seperti itu, kata para ulama. Namanya Yahudi nggak ada yang baik, karena banyak yang menyimpang. Apalagi setelah diutusnya Nabi, mereka banyak yang menyimpang. Atau sebaik-baik orang Nasoro banyak yang menyimpang. Ya, banyak yang berbuat apa sih? Syirik. Orang Nasoro mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah apa? Anak Tuhan, anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair apa? Anak Allah. Mereka berbuat syirik. Ta'ala Allahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Ada juga bukti-bukti kenabian, mukjizat. Seperti ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Ya, dia terluka ya di pipinya dan juga matanya keluar waktu perang Uhud itu. Kemudian dia menghadap Nabi, dihapus oleh Nabi, disentuh, dikembalikan matanya dan sembuh langsung. Dan lebih ganteng daripada sebelumnya. Nabi, hadirin sekalian, sebagaimana Ali waktu perang Ahzab, perang Khaybar ya. Perang Khaybar ini perang susah. Banyak sahabat yang terluka parah karena harus menghadapi orang Yahudi dari benteng satu benteng yang lain. Ada 20 benteng lebih di Khaybar itu. Benteng kecil, benteng besar. Ada benteng besar yang susah ditaklukkan. Kata Nabi, besok aku berikan panji ini untuk menghancurkan benteng ini, menyerbu benteng ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Hampir para sahabat tidak ada yang menginginkan ini. Hatta Umar, aku tidak pernah inginkan jabatan apapun, kecuali malam itu aku nggak bisa tidur, berharap aku yang pegang apa? Panji, karena ada kata-kata rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Terus hanya itu keinginanku. Hampir semua para sahabat begadang. Subuh, enggak taunya Rasul mengatakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Ali tidak hadir, sakit mata ya Rasul. Panggil, dia di tendanya panggil. Ali sudah enggak kuat Ali. Ada apa ya Rasul? Saya sakit mata ya Rasul. Sini kamu. Ya, diludahi sama Nabi. Sembuh langsung. Dan lebih indah matanya daripada sebelumnya. Ini Rasul. Kalau selain Rasul jangan mau diludahi. Ludahi, walaupun kiai, ludahi sendiri aja. Nabi begitu, mata yang sudah keluar gini dimasukkan lagi sama Nabi, dihapus, luka pipinya juga sembuh, matanya juga sembuh langsung. Seperti yang dialami oleh Qatadah ini. Ya. Ya, sampai kata para sahabat semua melihat ada perbedaan, lebih ganteng, lebih indah daripada sebelumnya Qatadah ini. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi, hadirin sekalian, dalam perang Uhud. Nah, itulah beberapa peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud. Dan Nabi sangat perhatian sama syuhada Uhud sampai menjelang wafat Nabi ini. Beberapa hari menjelang wafat, Nabi ini sudah pusing, panas ya badannya, masih sempat pergi ke Uhud untuk mendoakan syuhada Uhud. Bayangkan.
Ya, karena masih terasa betul peristiwa Uhud yang di hati Nabi. Dan tidak hanya itu, gunung Uhud ini bergetar, goyang ketika dinaiki oleh Nabi, ketika Nabi ini terpepet, hampir terbunuh Nabi ini. Digendong sama Ali, sama Thalha bin Ubaidillah. Gendong, walaupun Thalha ini sudah, badannya ini sudah penuh dengan panah, sabetan, pedang, tombak, luka parah sudah, tapi masih bisa menggendong Nabi, diangkat ke mana? Ke Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud bergoncang, ya, sehingga Nabi mengatakan usbut Uhud, usbut Uhud, tenang Uhud, tenang Uhud, jangan kamu bergoncang, karena di atas semua ini ada Siddiq, Abu Bakar maksudnya, kemudian ada syahidan, ada seorang Nabi, ada Siddiq, ada syahidan, dua cikal bakal yang mati syahid, yakni Umar wa Utsman. Dan Rasul mengatakan hada jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu, ini gunung mencintai kita dan kita mencintai dia. Tapi kalau kita ke Gunung Uhud sekarang ini, niatnya bukan ke gunungnya, tapi kita niatnya ziarah mendoakan syuhada Uhud, bukan ke Gunung Uhud. Ya, keliru kalau kita niatnya ke gunung Uhud. Kita disunnahkan untuk ziarah ke syuhada Uhud dan mendoakan mereka. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan teruskan, masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ghazwatu Uhud, perang Uhud yang merupakan perang yang sangat dahsyat sekali, ya, terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.